Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan masih bersama di channel YouTube Rahmat LDHS, channel yang akan mengupas tuntas soal-soal tes CPNS atau P3K tahun 2021. Kawan-kawan, kali ini channel YouTube Rahmat LDHS akan membahas soal kompetensi manajerial. Sebelumnya sudah kita bahas juga soal-soal yang cukup banyak. Kemarin ada soal semantik, ada soal tata bahasa, ada soal tentang berpikir tingkat tinggi, dan banyak lagi soal-soal yang lain di channel YouTube Rahmat LDHS ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang soal kompetensi manajerial. Soal kompetensi manajerial ini 100% betul semua karena jawabannya diambil dari modul belajar mandiri tes CPNS P3K Kemendikbud 2021. So kawan-kawan, agar Anda tidak ketinggalan, mohon kepada kawan-kawan dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Silahkan kawan-kawan subscribe terlebih dahulu karena setiap hari saya akan membahas, mengupas tentang soal-soal tes CPNS atau P3K tahun 2021. Maka agar Anda tidak ketinggalan, silahkan kawan-kawan subscribe terlebih dahulu. Baik, mudah-mudahan sudah ya kawan-kawan ya. Yuk kita lanjut kepada soal-soal kompetensi manajerial. Ini dia kawan-kawan soalnya. Ini dia kawan-kawan. Baik, soal kompetensi manajerial. Pertanyaan nomor 1. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? A. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. C. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. D. Mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service. E. Mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Saya ulangi lagi pertanyaannya kawan-kawan. Ini adalah pertanyaan kompetensi manajerial. Silahkan di-subscribe bagi yang belum ya. Pertanyaan pertama. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? A. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. C. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. D. Mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service. Dan E. Mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Jawabannya ditunggu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia jawabannya kawan-kawan. Jawabannya adalah B. Melakukan training untuk semua karyawan. Nah, itu dia kawan-kawan jawabannya ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan soal kompetensi manajerial nomor 2. Ini soalnya kawan-kawan. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja dengan disiplin. E. Motivasi yang mengena kepada seluruh anggota tim. Pertanyaan kedua di soal kompetensi manajerial, saya ulangi sekali lagi. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A.
seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja dengan disiplin. E. Motivasi yang mengena kepada seluruh anggota tim. Jawabannya ditunggu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia jawabannya kawan-kawan. Jawabannya adalah A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. Itu ya kawan-kawan ya, pertanyaan kompetensi manajerial nomor 2. Kami mohon bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan materi-materi tes CPNS atau P3K di tayangan-tayangan berikutnya. Silakan subscribe kawan-kawan. Kita lanjut ke pertanyaan kompetensi manajerial nomor 3. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai. Dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. E. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi di desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Saya ulangi lagi soal kompetensi manajerial nomor 3. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai. Dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. E. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Baik, jawabannya ditunggu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, ini dia jawabannya kawan-kawan. Jawaban A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia ya. Itu jawabannya kawan-kawan pertanyaan kompetensi manajerial nomor 3 ya. Silakan di-subscribe agar Anda tidak ketinggalan soal-soal tes CPNS yang saya bagikan di channel YouTube Rahmat Heldy HS. Lanjut ke pertanyaan kompetensi manajerial nomor 4.
Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya, menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. E. Pura-pura tidak mendengarkannya. Ya, di sini ada tertulis kunci jawaban. Mohon dimaafkan ya kawan-kawan ya, kunci jawabannya ada di bawah. Soal kompetensi manajerial nomor 4. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan jam 1 lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya, menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. E. Pura-pura tidak mendengarkannya. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah jawab kawan-kawan? Nah, ini dia jawabannya kawan-kawan. Jawabannya adalah D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya, menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Itu adalah soal kompetensi manajerial nomor 4 kawan-kawan. Mudah-mudahan diingat karena jawaban ini saya ambil dari modul pembelajaran yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut ke nomor 5 kawan-kawan. Soal kompetensi manajerial nomor 5. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, ya, sikap Anda adalah A. Menegurnya agar perbuatan dia berubah. B. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. C. Resign dari perusahaan. D. Mengadu ke atasan Anda. E. Memarahi dan memakinya. Baik ya, kita ulangi satu kali lagi. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah A. Menegurnya agar perbuatan dia berubah. B. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. C. Resign dari perusahaan. D. Mengadu ke atasan Anda. E. Memarahi dan memakinya. Silakan dipikirkan jawabannya kawan-kawan. Waktu kita hanya 5 detik ya. Baik, saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia jawabannya kawan-kawan. Kunci jawaban A. Menegurnya agar perbuatan dia berubah ya. Itu jawabannya kawan-kawan untuk soal kompetensi manajerial nomor 5. Silakan di subscribe kawan-kawan. Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 6. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Dan E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Soal kompetensi manajerial nomor 6 adalah kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit,
maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini pertanyaannya nih, ketinggalan ya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, pertanyaannya itu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Dan E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Jawabannya 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah ini dia. Jawabannya adalah B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut ya. Itu jawabannya kawan-kawan untuk pertanyaan kompetensi manajerial nomor 6. Silakan di-subscribe dan ini adalah pertanyaan terakhir agar Anda tidak ketinggalan informasi tentang pembahasan soal-soal tes CPNS. Silakan di-subscribe kawan-kawan. Insya Allah gratis subscribe itu ya. Pertanyaan nomor 7. Ini pertanyaan yang terakhir kawan-kawan. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapati 2 rekan kerja Anda sedang bermesraan. Wow ya. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian. B. Mendokumentasikan dan menyebarkannya di grup WhatsApp kantor. C. Menghampiri dan menegur mereka. D. Biarkan saja, itu bukan urusan saya. E. Mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang semua karyawannya laki-laki karena takut tertular virus LGBT. Sekali lagi saya ulangi pertanyaan nomor 7. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapati 2 rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Wah, berat ya ini pertanyaannya ya. Ada teman yang mungkin perbuatannya agak melenceng ya. Apa yang akan Anda lakukan? Katanya begitu ya. A. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian. B. Mendokumentasikan dan menyebarkannya di grup WhatsApp kantor. C. Menghampiri dan menegur mereka. D. Biarkan saja, itu bukan urusan saya. E. Mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang semua karyawannya laki-laki karena takut tertular virus LGBT. Ini pertanyaan terakhir. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah C. Menghampiri dan menegur mereka. Baik kawan-kawan, itu dulu soal kompetensi manajerial untuk kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan Anda paham, Anda pelajari dan Anda ingat-ingat saja. Karena Anda hanya cukup mengingat dan menghafal seluruh kunci jawaban yang ada. Ini sudah tersedia di soal modul pembelajaran mandiri yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Anda tinggal mengingat-ingat saja ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ini adalah beberapa materi yang sudah saya kupas di channel YouTube Rahmat Heldi HS. Silahkan Anda cari atau Anda klik nanti ada link di bawah deskripsi di channel saya. Terima kasih, semoga Anda lulus dan ketemu lagi pada pembahasan soal-soal tes CPNS atau P3K tahun 2021 di tayangan-tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.